Selamat sore Pak, selamat datang. Pak Kris ada berkenan untuk mampir ke tempatnya Hello. Kebetulan saya adalah pemilik daripada aplikasi Hello dan juga kami sebagai pembawa acara. Dalam hal ini ada namanya diskusi panel di Hello tersebut. Ya, yang kita ingin bicara yang ringan-ringan sajalah. Masalah soal politik, perspektif daripada bangsa kita bagaimana dan bagaimana hukum kita. Kok akhir-akhir ini banyak simpang siur ya, yang bikin kita kebingungan diantaranya. Ya, sebagaimana kan mungkin Pak Kris lebih tahu Pak ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 sampai 34 Pak. Rakyat kan memiliki kedudukan hukum yang sama setiap orang Pak. Tidak dibedakan ini mantan jenderal atau mantan menteri atau ini rakyat miskin. Tapi kan di praktek di lapangan itu kan ternyata beda Pak. Dan banyak yang dianiaya, ada dikriminalisasi, banyak orang kecil yang tidak tahu bagaimana dia harus mencari jalan keluar. Nah, ini yang kita bahas sedikit dalam hal pertemuan ini. Mungkin Pak, pertama kali mungkin saya yang bisa tanyakan Bapak, bagaimana Pak pandangan politik Bapak atas situasi politik sekarang yang semakin membara Pak menjelang Pilpres ini Pak? Mungkin sedikit memberikan gambaran. Baik Pak Patrick, selamat sore, terima kasih. Kita sudah diterima di istananya sambil ngopi. Jadi begini, situasi politik menjelang Pilpres itu biasanya panas, itu biasa. Tetapi sebenarnya kalau sekarang nggak panas aja, adem. Ini pemilu ke-11 kalau tidak salah ya, di era atau ke-12 kalau dihitung tahun 55. Tapi dari 71 dari Orde Baru ini pemilu yang ke-11 dan Pilpres ke-5 langsung. Dibandingkan dengan tahun 2019 sekarang itu adem, sepi. Iya, nggak ada kegiatan di rakyat ya. Tetapi di media sosial dan di kalangan elit panas membara. Itu di kalangan elit. Di kalangan para pemimpin memang ada saling ledek meledek, saling ya ejek mengejek, tapi rakyat tidak. Ini luar biasa menurut saya. Selama ini pemilu ke-5 langsung ini yang kita ikutin bersama dari tahun 2004. Bagaimana panasnya di zaman Bu Mega dan Pak SBY bertarung, ya kan? Pak Mega, Pak SBY dengan Mega Pro-nya, Bu Mega, Pak Prabowo tahun 2009. Panas banget tahun 2014. Membara banget 2019, hampir terbelah bangsa ini. Kemudian diselamatkan oleh pemainnya Pak Prabowo dan Pak Jokowi berada dalam satu kabinet, akhirnya agak sedikit redam dingin. Tapi Pilpres kali ini dan pemilu kali ini menurut saya terdingin dalam sejarah. Tidak ada gejolak, bahkan di warung kopi yang biasanya sudah sambil ngopi, ngerokok, apapun lah ya, itu bicara tentang hebatnya calonnya atau tidak ada. Di kampung-kampung, di warung kopi tidak ada. Bahkan bendera pun di Jakarta terutama bisa dihitung jari. Ada 1-2 baleho aja. Padahal Pilpres pemilu ini serentak tinggal 80 hari lagi. Ini 2 bulan ini deket banget loh. Yang panas itu cuma orang ngobrol di TV dan di yang medsos saja ya. Medsos dan itu aja. Yang ngomel ya itu aja orangnya. Yang nyerang ya itu aja orangnya. Jadi kelihatannya ada sekelompok masyarakat Pak yang kita tidak tahu siapa, yang sengaja membuat medsos ini makin membara, kan gitu kan Pak. Memang itu adalah kalangan muda kan Pak ya, kalangan elit Pak ya. Tapi ya kita masih batas wajar. Masih sangat wajar dan karena kita masih bersyukur kan Pak, rakyat tidak terpancing oleh daripada ini. Ya harusnya namanya pesta ya sudah mulai bergembira atau mulai ini enggak gembira enggak, susah enggak, marah juga enggak, jadi adem. Tapi nggak tahu minggu depan. Minggu depan sudah kampanye loh. Ya minggu depan udah mulai kampanye loh. 28 ya, 28 November Pak. Masih sepi. Masih belum. Kaos saja belum dapat Pak. Kaos saja belum dapat bagian.
Ini adanya hujatan Pak oleh beberapa pihak yang berkepentingan Pak, yang menuduh adanya dinasti politik Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya itu kan sebenarnya turunnya atau majunya Mas Gibran. Iya. Karena dia anak presiden, maka dianggap ada dinasti. Yang dimaksud dinasti itu apa? Ya. Nah ini yang kadang-kadang harus dijelaskan. Dinasti itu kan soal politik dinasti adalah sebuah politik kekuasaan yang dilakukan secara turun-temurun. Itu prinsipnya kan. Betul. Jadi siapapun Anda, pinter nggak pinter, bodoh atau apapun, kalau Anda jadi raja ya raja. Ya. Atau jadi menteri ya menteri. Tanpa peduli apa latar belakang Anda, yang penting Anda keluarga saya. Betul. Itu dinasti atau politik dinasti. Sedang dinasti ada sebuah keluarga penguasa. Pemahaman umumnya ya. Ya. Tetapi kalau dinasti politik yang dimaksud itu apa? Sampai hari ini saya nggak ngerti sebenarnya. Dan kalau keluarga politik ya, betul, bahwa ada anak presiden yang dicalonkan menjadi wakil presiden. Saya pikir siapapun boleh loh jadi wakil presiden. Itu hal yang wajar. Wajar loh. Contoh di daerah Non Sewu, Ya. ketua umum partai mengangkat anaknya jadi ketua DPR juga boleh kok. Boleh. Ya gitu kira-kira. Tidak ada larangan. Nggak ada larangan. Kemudian mencalonkan misalnya ada ketua umum mengangkat anaknya jadi ketua umum partai boleh. Betul. Nggak ada gejolak. Itu nggak dipilih loh. Betul. Ditunjuk juga boleh loh. Dipilih boleh, ditunjuk boleh kan gitu kira-kira. Iya, kan? iya, betul. Untuk caleg DPR RI, anak ketua umum menjadi caleg semua. Ya. Satu keluarga Pak, caleg. Betul. Ada. Istrinya caleg, semua Istrinya anaknya caleg, adiknya juga, caleg, iya, iya. anaknya caleg. Ada. Apa itu juga dimaksud politik dinasti? Nah ini yang harus dimaksud Klarifikasi, dari Bapak. pertanyaan Iya, ini. betul. Dan saya kira ya sah-sah saja. Betul. Kalau bapaknya menjadi politisi, anaknya menjadi politisi wajar. Pak Fetri pengacara. Kalau anaknya jadi pengacara dinasti kan? Wah ya, bukan Pak. Nah itu apa dong? Dinasti itu dalam hal Pak, kalau kita melihat dalam hal masalah soal ilmu sosial Pak, itu saya jadi raja, saya meminta tanpa persetujuan rakyat, anak saya harus jadi raja. Dan dinasti. saya menyerahkan tongkat kepada anak saya. Itu adalah dinasti. Tetapi dalam hal ini, seorang polisi anaknya jadi polisi semua, seorang tentara jadi tentara. Apa itu Wajar, dinasti tentara? Bukan, dinasti polisi bukan. Itu adalah suatu hal yang wajar karena anak mengikuti jejak orang tua. Itu yang perlu yang kita dukung Pak. Karena kecuali orang tuanya ini menjadi orang jahat kan gitu. Masa kita jadi maling juga ikut jadi maling. Beda. Kalau bapaknya jadi teladannya, oh saya ikut dong setidak-tidaknya separuhnya bapaknya lah kan gitu. Jadi artinya wajar kan? Iya, ini Makanya, kelihatannya betul. sudah dipelintir. Apa Pemahamannya dinasti, ya, saya kira ini pembodohan ya. Iya, pembunuhan Pemananya dimaksud dinasti politik. Apa sih dimaksud dinasti politik? Saya tuh bingung kadang saya baca-baca politik dinasti kekuasaan kerajaan. Kalau keluarga politik, loh di Indonesia hampir semua pemimpin partai, kecuali Pak Prabowo, anaknya terlibat loh. Hampir semua pemimpin partai. Mari kita lihat. Kita sebut aja misalnya Pak Haritanu yang baru. Iya. Anak-anak semua jadi caleg. Betul. Jadi wakil menteri. Kenapa nggak dikutik-kutik dinasti juga kan? Kemudian Pak Surya Paloh anaknya jadi anggota DPR. Iya kan betul, dicalonkan. Betul. Kemudian Bu Mega, ada Puan, ada anak-anak adaknya jadi juga. Ketua DPR jadi anggota DPR. Kemudian cucunya jadi calon. Apa ini yang dimaksud dinasti kan bingung kita. Betul. Memang ada seperti kasus di Klaten Pak. Ya. Itu suaminya bupati. Jadi ini ada sepasang bupati dan wakil bupati. Ya. Yang menggantikan bupati ini wakil bupati bersama dengan istrinya bupati. Betul. Nah kemudian ini lengser sudah 10 tahun digantikan wakil bupati istri tadi bergantikan dengan istri wakil bupati. Jadi 20 tahun dua keluarga berkuasa. Itu terjadi Pak di Klaten. Betul. Nah ini apakah ini juga dinasti? Ya, susah gitu. Betul. Menurut saya bukan Pak. Karena kalau mengikuti jejak orang tua itu justru itu patut kita contohi. Betul. Kecuali kalau orang tuanya korupsi, kita ikut korupsi, itu beda. Misalnya bapaknya menteri, anaknya nyalon jadi bupati, seperti Pramono Anung, sekretaris kabinet dari PDI Perjuangan, ya toh? Betul. Anaknya terpilih dengan suara terbanyak di Kediri, itu hebatnya anaknya atau paksaan bapaknya?
Rakyat kan tidak bisa dipaksa, Pak. Persis. Nah, Jadi itulah. itu bukan dinasti, Iya. jadi aman. Harus klarifikasi lah. Jadi gitu, artinya Pak, ya. politik dinasti yang sedang dikembangkan saat ini tidak ada. Betul. Kalau hanya Gibran karena mencalonkan diri kemudian dijadikan sebagai polemik politik dinasti, ya nggak pas, karena kepala desa, bupati, gubernur yang suaminya habis jabatan digantikan anaknya, digantikan istrinya, kemudian suami istri digantikan anaknya banyak. Betul. Dan hampir semua partai. Iya. Jadi nggak ada masalah menurut saya. Sepanjang rakyat mau milih. Ya, karena hak pilihnya tetap kan di rakyat, Pak. Rakyat. Bukan kepada pejabat yang Di bersangkutan. dinasti politik Pak. itu ada di Indonesia, Pak. Ya. Itu di Jogja, Pak. Ya. Namanya Sultan Hamengkubuwono. Oh ya, itu turun-menurun itu memang betul. Itu Karena dijamin masih Undang-Undang kerajaan. Dasar Konstitusi Iya. itu. Siapapun yang menjadi Sultan Hamengkubuwono selanjutnya, dialah gubernur DIY. Iya. Namanya daerah istimewa. Iya. Siapapun yang menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Pakualam jadi wakil gubernur. Ini undang-undang dasar ini. Karena sudah ada landasan hukumnya, Iya. kan begitu kan, Pak, ya. Memang dinasti politik ada lah, yang saya dimaksud Gibran apa Sultan ini. Betul. Iya. Ya. Menurut Bapak, Pak, apakah tampuk kekuasaan hanya diperbolehkan kepada orang-orang yang berumur, Pak? Sedangkan orang anak-anak muda itu tidak diperbolehkan, Pak. Seolah-olah menjadi suatu monopoli, Pak. Kan seorang orang yang berumur. Ini Saya adalah kira wilayah enggak saya, lah. anak muda nggak boleh masuk. Dalam praktek ya, kita bicara praktek kekuasaan Iya. di Indonesia, nggak usah Iya. luar negeri. Kalau di luar negeri banyak sekali prime minister yang di bawah 40 tahun. Iya. Bahkan presiden di Madagaskar saya paling baru lah. Iya. Itu masih muda sekali itu. Iya. Terus ada prime minister yang di bawah 30 tahun, yang di Kanada perempuan di juga masih Finlandia, muda, betul. di Kanada waktu Iya. menjadi awal trade dulu, itu juga muda sekali. Iya. Di Selandia Baru juga muda. Nah, di Indonesia contoh begitu, bupati berusia 30 tahun banyak, Pak. Banyak. Berusia di bawah 30 tahun, 27 tahun ada. Menjadi bupati. Anggota DPR juga Oh, banyak yang DPR masih muda. 23 tahun ada. Iya. Dan mereka juga bukan kaleng-kaleng. Di dalam menteri 32 tahun Iya. ada. Betul. Terus ada pengusaha yang menteri pendidikan 39 tahun, 40 tahun. Menteri pendidikan usianya waktu diangkat 40-an. Atau belum ada malah 40. Nadiem. Iya. Dan dia bukan orang miskin, bukan orang gelandangan. Betul. Dia orang pengusaha yang sukses dan kemudian menteri. Artinya begini, untuk mengelola sebuah negara, sepanjang aturan main disepakati berapa usianya, sah-sah saja untuk mengelola. Apakah itu 30 tahun, ataukah itu 100 tahun, ataukah selama masih sehat jasmani rohani, monggo jadi penyelenggara negara. Kan tidak ada gitu. Hanya memang ada aturan-aturan tertentu yang disepakati oleh hukum. Misalnya untuk presiden, wakil presiden usia 40 minimal. Kemudian untuk gubernur kalau tidak salah 30, bupati berapa 25 atau berapa saya lupa itu. Artinya itu kan kesepakatan. Hukum kan sebuah kesepakatan ya. Kesepakatan pemerintah dan DPR menentukan batasan usia, tetapi pada prinsipnya boleh-boleh saja. Tidak ada yang hebat usia senior pasti hebat, lebih hebat dari yang muda. Atau yang muda lebih jujur dari yang tua. Belum tentu juga. Tentu. Yang muda yang korupsi juga banyak, Pak. Ya, banyak sekali. Ya. Umur 29 tahun jadi bupati, Pak. Umur 34 tahun lepas dari bupati ditangkap. Ada bupati di Kalimantan. Banyak, Pak. Ya, ya. Karena korupsi. Ya. Jadi usia muda belum tentu bersih juga ada. Tidak ada apa ya yang bisa menjamin keberhasilan orang memimpin karena usia. Betul. Apapun. Di suatu pihak, Pak, kalau kita melihat, Pak, undang-undang yang tertinggi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Iya. Undang-Undang Dasar 45 itu kebetulan saya yang sering membaca, Pak, ya, karena kerjaan saya, profesi saya, Pak. Itu kan tidak ada batas-batasnya, Pak, terhadap umur, baik itu menjadi menteri maupun jadi presiden, wakil presiden. Iya. Nah, sistem hukum kita ini adalah Eropa kontinental, Pak, berlaku hukum positif. Betul. Bahwa undang-undang itu tidak boleh ditafsirkan. Iya. Contohnya, Pak, saya sebagai direktur utama suatu bank gitu, Pak, saya memberikan peraturan bahwa ATM hanya boleh maksimum 10 juta. Iya. Kemudian
Bapak mau menun sewu, Bapak sebagai kepala cabang. Oh, daerah saya sini orang kaya semua. Wah, saya dimaki-maki kok cuma 10 juta. Saya bikin peraturan 100 juta atau 300 juta ATM-nya batasnya, Pak. Bapak kan bertentangan dengan pimpinan Pak, dalam hal ini. Ini contohnya, ini kan bertentangan Undang-Undang Dasar. Sedangkan sebagaimana tadi Pak Kris tadi uraikan, Pak, bahwa anak muda ada yang jenius, ada yang nakal, orang tua ada yang goblok, ada juga kan Pak, ada yang nakal, kan enggak? Tidak menjamin Pak tua atau muda, tapi itu adalah karakter atau sifat daripada setiap orang. Sehingga kita itu rakyat punya mata, punya telinga, punya kuping, kita bisa memilih yang menurut kita yang mana yang terbaik. Jangan dibatasin karena umur. Nah, menurut Bapak, Pak, apakah kira-kira perlu Pak undang-undang itu kita luruskan agar tidak bertentangan dengan pada undang-undang dasar? Kecuali undang-undang dasar kita rubah lagi Pak ya, amandemen ke-6, ke-7 kan gitu kan Pak. Dalam hal begini, menurut saya kalau batasan usia itu kan memang undang-undang sebagai pelaksanaan daripada undang-undang dasar. Itu ya enggak masalah, itu terserah daripada pembentuk undang-undang. Sesuai kebutuhan pada hari itu atau waktu itu. Misalnya berlaku 5 tahun, 10 tahun dirubah lagi bisa. Kalau undang-undang dasar kan perlu waktu puluhan ratusan tahun mungkin ya, tapi kalau undang-undang kan ya kapanpun lah pemerintah atau DPR menginginkan ada penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan bisa dilakukan. Artinya pembatasan sah-sah saja menurut saya, boleh-boleh saja. Dan selama ini memang sudah ada batasan bahwa usia untuk jadi calon presiden dan wakil presiden itu 40 tahun, gubernur 30 kalau tidak salah, dan bupati 25 kalau tidak salah ya. Tetapi memang kalau kemudian kita ini dianggap melanggar hukum karena ada keputusan Mahkamah Konstitusi, ini kan jadi masalah. Padahal kalau warga negara merasa dirugikan hak konstitusionalnya, itu berhak mengajukan keadilan agar bisa menjalankan haknya itu melalui Mahkamah Konstitusi, kan gila-gila. Itu hak setiap warga negara. Adalah beberapa orang mengajukan, salah satunya mengajukan hak konstitusionalnya untuk dapat memilih kepala daerah yang berkualitas walaupun usianya di bawah 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres. Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah gegernya di situ. Karena ada yang mengajukan itu hak konstitusional mungkin tidak menjadi wapres, tapi hak memilihnya. Betul. Jadi saya ini punya pilihan nih, tokoh muda yang ciamik lah kira-kira gitu, yang bagus, yang berprestasi, yang amat menurut saya. Oleh karena itu saya ajukan Mahkamah Konstitusi agar orang-orang seperti itu dengan contoh nama itu bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden. Kalau dari pengajuannya disetujui, ya ini yang kira masalah, kemudian dianggap geger ini. Tetapi dalam hal ini saya lihat Pak, mungkin Bapak juga merasakan Pak, putusan hukum, apalagi konstitusi Pak, itu adalah final and binding Pak. Presiden pun wajib tunduk Pak. Tiada orang seorang dan pun yang bisa tunduk, apalagi tunduk intervensi juga. Lah ini kelihatan ada kelompok-kelompok ini mengatakan ini nggak benar, berarti kan dia sendiri kan inkonstitusional kan? Betul, iya kan Pak. Orang-orang demikian inilah yang mempermalukan kita Pak. Terutama saya sebagai seorang profesi hukum Pak. Saya merasa sangat malu Pak. Dengan ada rakyat dalam hal ini yang katanya ngerti hukum, tapi menentang. Dia tahu ini nggak boleh kan Pak. Karena kita negara hukum harus taat pada hukum, harus termasuk taat putusan pengadilan. Betul. Kita nggak bisa suka nggak suka, harus tunduk dan harus laksanakan Pak. Dan tidak boleh mendebatkan lagi. Nggak bisa. Tidak bisa diperdebatkan lagi. Apalagi menjelek-jelekan. Putusannya sudah seperti itu kok. Gitu. Kalau kita mau taat hukum, persoalannya mau taat apa tidak. Betul Pak. Mengakui kita negara kekuasaan, negara hukum. Kan gitu kan. Betul, kalau kita negara hukum, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi, ya sudah kita jalanin. Kira-kira mungkin itu ya. Betul, mungkin Pak. Karena ini ada sekelompok orang Pak yang menurut saya itu yang ingin menggiring rakyat Pak, opini publik Pak menjadi melawan hukum Pak. Jadi seolah-olah MK tidak menegakkan hukum. Padahal ini membuat hukum atau meluruskan norma hukum ya, meluruskan norma hukum, bukan menegakkan hukum kan MK kan? Meluruskan sesuai konstitusi. Hukum, betul Pak. Yang bertentangan itu menurut Mahkamah Konstitusi kan begitu Pak.
Saya tahu daripada prestasi Pak Kris sebelumnya, ya Pak. Kira-kira bisa nggak Pak Kris memberitahukan satu gambaran Pak? Apakah kira-kira rencana kerja pertama, misalkan calon 2 ini terpilih Pak? Mungkin Bapak dalam hal ini yang berkecimpungan di bidang politik, yang cukup dekat dengan pada calon 2 kan gitu kan Pak? Supaya kita rakyat itu bisa lebih tahu Pak. Gini, pemimpin jadi, saya ini bakal kemungkinan begini. apa sih yang mau dijalankan Prabowo Gibran kira-kira gitu. Siap gitu. Kalau program kan menunggu setelah pelantikan pasti ya. Siap. Tapi kalau misalnya Februari ada pemilihan dan menang 1 putaran, Ya. atau kalau 2 putaran mungkin masih 2-3 bulan lagi, mungkin Juni Juli ya. Maka langkah pertama saya kok punya, ini keyakinan, ini bukan pemahaman ya, atau pemahaman lah. Iya, iya. Maka Pak Prabowo Gibran pasti akan bersilaturahmi dengan yang kalah. Luar biasa. Yang kalah. Jadi akan silaturahmi dengan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa. Baik yang mendukung maupun tidak mendukung. Ya. Dan pasti akan menghadap presiden-presiden Republik Indonesia. Baik presiden yang masih menjabat yang dan mau digantiin Pak Jokowi, kemudian presiden sebelumnya Pak SBY, presiden sebelumnya Ibu Mega. Saya punya keyakinan itu Pak Prabowo dan Mas Gibran akan melakukan silaturahmi untuk mendapatkan masukan-masukan, karena saya melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran ini lebih mementingkan persatuan bangsa di atas segalanya. Karena beliau-beliau ini yakin tidak ada gunanya kekuasaan yang dimiliki, tidak akan ada manfaatnya kekuasaan yang dimiliki, bahkan pembangunan tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan apabila persatuan bangsa ini tidak terjaga dengan baik. Itu yang saya lihat selama ini seperti itu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Pak seperti itu Pak. Amin, Dan saya yakin gitu Pak ya. Amin. Ya. Keyakinan kita begitu. Siap Pak. Akhir-akhir ini Pak, mohon izin Pak ya, Pak Kris mungkin mendengar Pak, ada paslon Pak ya, calon nomor 3 Pak. Ya, oke, mohon izin saya mengatakan Pak Ganjar memberikan rapot merah Pak pada penegakan hukum kita Pak. Sedangkan kita melihat Pak prestasinya, contoh Pak ya, Pak Mahfud MD yang dikatakan oleh Ibu Mega adalah pendekar hukum. Dan prestasi beliau selama ini luar biasa. Angka 5-nya itu bagaimana Pak kira-kira menurut Bapak Pak? Wah, ini memang menurut saya terkejut Pak. Dengan informasi. Saya belum baca detail apa yang diucapkan oleh Pak Ganjar. Tetapi informasi tentang nilai angka raport 5 ini memang berarti ya di bawah standar lah. Terutama dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia. Tapi walaupun saya terkejut dan saya adalah pengagum Pak Mahfud, saya sependapat dengan apa yang dijelaskan Ibu Megawati bahwa Pak Mahfud adalah pendekar hukum, pahlawan hukum, bahkan penegakan hukum di kala Pak Mahfud MD menjadi Menko Polhukam itu mampu mengendorse, mendorong institusi-institusi di bawah koordinasinya, kepolisian, kejaksaan, Menteri Hukum dan HAM, kemudian institusi pajak bahkan, bea cukai bahkan, untuk penegakan hukum di wilayahnya masing-masing. Tetapi kok nilainya 5? Ini kan saya terkejut juga. Betul, Pak. Jadi kekaguman saya di satu sisi terhadap Pak Mahfud MD yang telah mampu bersama-sama dengan mendorong ya Kejaksaan Agung tentu yang bekerja membongkar kasus Asabri. Berapa triliun itu? 16 triliun. 16 triliun. Kemudian, enggak dikit loh Pak. Itu luar biasa. 10 truk gitu Pak. Iya. Jangan-jangan ini pertama kali sejarah. Iya. Kejaksaan Agung mampu membongkar senilai 16 triliun. Itu di era sekarang. Iya. Itu prestasi penegakan hukum. Kalau itu dianggap walaupun nilainya 5 di mata Ganjar. Kan gitu kan? Ya. Atau mungkin beliau tidak tahu ini, tapi saya yakin tahu lah. Pasti kemudian tahu itu, Pak. Kasus Jiwasraya. Ya. Terus kasus apa lagi? Banyak sekali Pak kasus-kasus itu. BTS 8 triliun.
itu Kejaksaan Agung juga kan. Artinya prestasi Kejaksaan Agung terakhir-akhir ini luar biasa. Dan itu katanya loh ya, tidak lepas dari endorse, perintah, koordinasi atau apapun namanya dari seorang Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan dikatakan oleh teman-teman media terutama yang kenal saya, Pak Mahfud MD itu orang terbaik dalam sejarah selaku koordinator hukum, penegakan hukum di Indonesia yang langsung ikut serta mengeluarkan perintah atau apapun namanya terhadap jajaran kepolisian, jajaran Kejaksaan Agung untuk melakukan tindakan tertentu dalam kerangka tegaknya hukum di Republik ini. Itu walaupun demikian, apa yang disampaikan Pak Ganjar juga patut kita kaji, karena Pak Ganjar ini sarjana hukum. Pak Ganjar gubernur 2 periode, anggota DPR RI, kader partai pemenang yaitu PDI Perjuangan, Menteri Hukum dan HAM yang dipersoalkan adalah masalah penegakan hukum dan hak asasi manusia, Pak Yasona Lawli yang sangat saya kagumi, itu kader PDI Perjuangan. Beliau orang yang mampu menggolkan selesainya KUHP yang sejak zaman Belanda berapa puluh tahun kita penjinaan ikut berdarah-darah pasti kan, nggak pernah jadi. Di Yasona Lawli mampu menangani itu, memperjuangkan sampai akhirnya disah ketok palu. Jadi kita pertama kalinya punya kitab undang-undang hukum pidana lah kira-kira sejak merdeka ya. Padahal udah 78 tahun merdeka kita nggak punya loh. Itu usianya udah 100 tahun lebih mungkin zaman KUHP zaman Belanda itu. Itu dipatahkan. Itu ternyata itu kan di mata rakyat nih, mata saya orang awam. Seorang Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM yang luar biasa hebat, Mahfud MD yang luar biasa hebat, Jaksa Agung T. Hasanuddin yang konon dekat dengan PDI Perjuangan juga, itu orang jaksa agung yang terhebat dalam pandangan orang awam. Ternyata terbantahkan dan terpatahkan dari nilai yang disampaikan oleh seorang tokoh calon presiden Republik Indonesia, dan pasti kebenarannya sangat valid karena tidak mungkin seorang Ganjar Pranowo yang sarjana hukum yang memiliki sebuah track record luar biasa dalam beliau meniti kepemimpinan nasional sebagai anggota Dewan maupun gubernur tidak punya data, tidak mungkin. Pasti valid. Ternyata semua itu hanya 5 nilainya. Itu terus terang mohon maaf, saya tidak bisa komen lebih lanjut. Saya terkejut. Betul. Masyarakat semua terkejut. Terkejut, Pak. Ternyata pandangan masyarakat yang mengagumi tokoh-tokoh seperti Pak Mahfud MD, Jaksa Agung, Kapolri Pak Listio Sigit, Menkumham yang sudah 9 tahun 2 periode Pak. Menkumham itu. Betul. Pak Yasona Lawli yang demikian hebatnya menata imigrasi kita, penegakan hukum keimigrasian kita, menata lapas. Lapas itu ditata, ada lapas industri, itu penegakan hukum juga Pak. Betul. Ternyata tidak ada nilai apapun di mata seorang Ganjar Pranowo, dan pasti itu benar. Artinya apa yang dinilai Pak Ganjar, saya yakin valid dan mempunyai data-data yang jauh lebih konkret, apalagi wilayah bebas korupsi yang Bapak mesti tahu selama ini digelorakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Menpan RB, itu luar biasa Pak. Apalagi almarhum Cahyokumolo yang juga mantan sekjen PDI Perjuangan Negara, itu luar biasa di dalam mengembangkan sebuah sistem pencegahan korupsi. Memang bukan penegakan hukum sih, pencegahan. Sehingga apabila pertanyaan dari seorang penanya kepada Pak Ganjar tadi yang mengatakan tentang masalah penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi itu nilainya 5, ya hanya Pak Ganjar yang tahu tolak ukurnya. Dan saya yakin tidak mungkin Pak Ganjar menilai seorang Yasona Lawli yang sama-sama kader PDI Perjuangan, Aswar Anas Cahyokumolo di Menpan, kemudian Mahfud MD yang sangat dikenal dan sekarang menjadi pasangannya sangat buruk, tanpa adanya data yang valid. Hampir tidak mungkin. Oleh karena itu ya
terserah masyarakat. Walaupun saya terus terang secara pribadi, bosok sih. Perlu kita gali, Pak ya. Kita kaji. Atau kita kuping-kuping dulu. Apa kira-kira apa yang terjadi sebenarnya nih. Sangat Tapi disayangkan. nggak mungkin nggak valid. Pak Ganjar tidak mungkin tidak Pasti valid. ada sesuatu, Pasti Pak, punya data yang lah. pegang data Betul. itu yang kira-kira membuat beliau menilai angkanya 5. Karena Pak Mahfud gitu kan, ini Pak. sudah ditokohkan secara internasional sebagai pendekar hukum, sebagai penegak hukum, leadership dalam penegakan hukum terbaik. Yang mana beliau tentu on behalf-nya presiden dalam hal ini kan, wakil presiden atau bersama-sama presiden, satu kesatuan pemerintah. Tapi ternyata Pak Mahfud jangan-jangan retorika selama ini. Betul, Pak. Ya walau alam. Iya. Bagaimana Pak menurut Bapak, Pak, yang terpilih baik dalam eksekutif maupun dalam yudikatif, Pak, itu banyak yang tercemin bahasa pasarnya, Pak. Lu lagi, Pak. Yang dalam hal ini, Pak, meskipun sudah pensiun, Pak, ditempatkan di sana, akhirnya membuat suatu orang mengestimasikan ini nggak ikhlas untuk pensiun, Pak. Anak-anak muda itu akhirnya tunggu sampai akhirnya anak muda menjadi orang tua lagi, Pak, karena menunggu, Pak, jabatan itu. Menurut Bapak, mengapa demikian, Pak? Begini, ada aturan di mana tergantung jabatan itu apa. Kalau di eksekutif yang sifatnya pegawai atau pejabat, itu ada hierarki, ada tahapan-tahapan yang diikuti, sehingga memang usia muda hampir tidak mungkin bisa menjadi dirjen, karena ada usia, ada batasan kepangkatan. Tidak mungkin seorang usia 30 menjadi kapolda, kira-kira begitu kan, karena ada aturan, sehingga menurut saya jabatan apa yang dimaksud itu dulu. Tapi kalau bersifat jabatan politik atau jabatan publik, terutama jabatan, saya kira tidak boleh dibatasi oleh usia. Boleh dibatasi, tetapi jangan terlalu kesenjangan terlalu tinggi. Misalnya kalau hakim agung boleh sampai 70. Kan begitu kira-kira. Bukan berarti ya berapa minimalnya. Oke, karena itu hakim agung, tapi hakim tinggi kan usia 30 boleh dong. Atau hakim biasa boleh dong. Kira-kira seperti itu. Sehingga mungkin batasan-batasan yang sifatnya karir memang harus ada dan pasti ada. Tapi kalau sifatnya itu bagaimana ada akselerasi, itu yang ada hanya di dunia politik. Ini percepatan usia orang untuk menduduki jabatan politik atau jabatan publik, yaitu di dunia politik dan dunia bisnis. Jadi seseorang usia 25 tahun bisa menjadi CEO kalau dia punya perusahaan. Betul. Atau diangkat di dalam sebuah perusahaan swasta. Atau dia adalah pionir daripada bisnis itu. Nah, sama dengan politik. Dia dari wali kota dalam 2-3 tahun bisa menjadi gubernur, bahkan bisa jadi capres. Itu akselerasi, bukan karbit. Jadi ya sama dengan sekarang ada pendidikan akselerasi 3 tahun menjadi 2 tahun lulus SMA, misalnya lulus tingkat SLTP misalnya, itu kan akselerasi. Dan bagi orang yang genius, bagi orang-orang yang berbakat dan memiliki bakat yang luar biasa, kenapa tidak? Ini menurut saya masalah batasan usia tadi untuk regenerasi supaya terjadi sangat bagus, saya kira bisa dilakukan secara alami, tapi aturan tetap harus ada. Dalam jabatan apa dibatasi? Ambil misalnya ada minimal untuk jabatan hakim agung atau hakim konstitusi, ada batas usia maksimum, kalau nggak salah 70 tahun kan sekarang kan. Betul. Nah, ya jadi ya pasti agak sulit untuk yang masih muda langsung jadi hakim agung kan, karena diperlukan experience. Ya. Tapi dalam hal ini Pak, yang dinilai Pak, itu banyak sekali jabatan fungsional Pak. Terutama dalam hal ini contoh Pak ya, dan jabatan fungsional itu kan harus dari karyol Pak ya, seperti dirjen, ya contoh direktur Pak dari departemen. Itu kan harus ada yang memimpin atau mengetahui permasalahannya di direktorat yang dia pimpin Pak, misalkan Pak. Tapi sekarang kan titipan Pak semua Pak.
pensiunan atau dikaryakan. Akhirnya kan yang didudukin itu jabatan fungsional ini menjadi abu-abu sekarang, Pak. Itu begini, menurut yang saya banyak yang mengeluh, Pak, itu yang dari yang bawah itu. Di birokrat ya ini ya. Iya, di birokrat. Birokrat itu sebenarnya tidak seperti itu juga. Ada sebuah pandangan yang keliru bahwa kalau sudah pensiun bisa duduk, hampir tidak bisa, Pak. Karena untuk eselon 2 sejak undang-undang ASN dibuat tahun 2014 itu harus melalui fit and proper. Siapapun, bahkan orang swasta pun boleh duduk di jabatan-jabatan struktural, Pak, bukan fungsional. Iya. Struktural di lembaga maupun kementerian. Apakah itu Direktorat Jenderal, eselon 2, eselon 1 lah. Iya. Nah, kenapa ada purnawirawan TNI dan purnawirawan Polri yang sekarang ini banyak ditugaskan? Bahasanya gitu, biar mentereng ya. Iya. Ditugaskan sehingga menduduki posisi-posisi eselon 2 dan atau eselon 1 di kementerian. Itu sebenarnya mereka belum pensiun. Jadi seorang jenderal polisi, yang kebanyakan polisi, ada beberapa angkatan darat ya, atau TNI ada tapi nggak sebanyak polisi, yang menjadi sekjen di kementerian, menjadi irjen, bahkan dirjen, itu mereka sebenarnya belum pensiun, Pak. Ya. Seandainya pun sudah pensiun, kepolisian yang mereka alih fungsi. Jadi kepangkatannya itu tidak jenderal lagi. Seharusnya begitu dia menjadi dirjen, dia melepas jabatan jenderalnya dan kemudian alih fungsi menjadi golongan 4E. Sebenarnya, dan memang begitu aturannya. Betul, Pak. Tetapi kan nggak gagah, Pak. Ini masalah gagah dan tidak sebenarnya. Tetap dipakai Inspektur Jenderal Purnawirawan atau Mayor Jenderal Purnawirawan atau Komjen Pol Purnawirawan misalnya. Sebenarnya dan seharusnya tidak. Karena begitu dia menjadi sekjen di kementerian itu dan usia sudah 58 tahun, berhenti pangkat dia. Dia alih fungsi menjadi ASN. Pensiunnya nanti bukan jenderal, Pak. Iya. ASN 4E. Betul, ini Pak. yang masyarakat tidak ketahui. Betul, sehingga seolah-olah banyak purnawirawan. Tidak ada. Purnawirawan hanya 2 tahun. Umur 60 selesai, Pak. Selesai. Jadi begitu 60 si purnawirawan tadi, ini purnawirawan cuma 2 tahun sebenarnya. Tapi jabatan struktural yang ini tertinggi itu kan dirjen sekjen kan gitu, Pak ya. Kalau diisi dari meskipun dalam hal ini masih berpangkat aktif, Pak ya, belum pensiun atau menjelang pensiun lah, tinggal berapa tahun, Pak ya. Itu kan berarti secara tidak langsung, Pak, menghalangin, Pak, yang mereka ASN-ASN dari bawah, Pak. Yang harapan mereka itu kan suatu hari dia duduk di tempat puncak, Pak. Nah, ini kabinetnya banyak yang tidak puas di sana kan, Pak. Jadi, betul, banyak sekali terjadi kegalauan kalau banyak tepatnya. Betul, galau. Jadi semua, karier ASN itu kemana? Betul. Kalau semua posisi-posisi dirjen itu diduduki oleh kepolisian, terutama TNI sebagian, tapi banyakkan polisi ya. Seperti di Kumham itu ada sekjen, ada dirjen lapas, itu juga polisi. Kemudian di Kementerian KKP ada sekjen, itu polisi, dirjen PRL, PRL ruang laut, itu jenderal polisi, Pak. Nah, itu sebenarnya tergantung menterinya, Pak. Tergantung menterinya nanti. Karena menterinya meminta. Kita tidak bisa menyalahkan institusi polisi. Saya tidak tahu pertimbangan apa, tapi kalau yang saya dengar itu permintaan menteri, Pak. Menteri itu mengajukan permintaan kepada kepolisian agar mengirimkan para perwira tingginya untuk ikut fit and proper untuk jabatan tertentu. Karena kalau tidak diberi undangan, baik langsung maupun tidak, baik tertulis maupun tidak mungkin, Pak, mereka ngelamar, Pak. Betul. Karena ini kan fit and proper, malu lah, Pak. Tidak ada lowongan lamaran itu, Pak. Iya. Itu kan permintaan biasa. Permintaan. Jadi artinya walaupun nanti dibuka lowongan. Iya, betul. Artinya pengumuman fit and proper uji kompetensi terbuka Direktorat Jenderal Lapas misalnya. Betul. Tapi sudah aturable. Artinya oh ini penempatan untuk kepolisian dah. Kemudian bunyinya menjadi penugasan atau TR-nya penugasan. Gitu. Tapi itu sebenarnya udah deal menterinya, Pak.
Itu yang betul. kita agak sulit untuk mengungkap ataupun melakukan. Itu tergantung Menpan RB. Kalau Menpan RB misalnya tidak mengizinkan, banyaknya para perwira tinggi kepolisian maupun TNI terlibat di ASN juga nggak ada masalah. Kapolri maupun Panglima TNI saya kira nggak ngejel. Dia hanya memenuhi, beliau-beliau ini hanya setahu saya memenuhi permintaan sebenarnya. Lah yang saya tidak tahu, pasti ada pertimbangan non teknis dan teknis dari menteri terkait kenapa dia mengundang kepolisian. Nah ini masalahnya, hanya beliau yang tahu apa di balik itu. Nah, pasti ada pertimbangan ya. Tetapi bagaimanapun juga Pak, maupun itu dari TNI, maupun dari Polri, maupun dari ASN, itu kan sama dengan kita rakyat Indonesia, betul, Pak, yang perlu bahu-membahu Pak, memajukan Pak. Betul, sama negara kita kan kira-kira begitu sama, Pak, konklusinya begitu Pak. Siap, betul, cocok. Baik. Kami melihat Pak, setelah adanya pandemi COVID ini Pak ya, itu kan usaha itu kan banyak bergelimpangan, Pak. Banyak yang jatuh. Betul. Yang baru juga banyak, baru mau berdiri juga mereka kesulitan. Betul. Saya menangkap banyak sekali pengusaha kecil maupun menengah maupun besar Pak. Mereka itu kalau mau meminta bantuan daripada bank Pak, itu mereka itu akan tersangkut dalam hal persyaratan. Seperti contoh Pak, minimum 2 tahun perusahaan tersebut. Ada financial report yang sudah diaudit. Kemudian jaminannya harus cukup, kan gitu kan Pak. Kemudian banyak sekali Pak persyaratan seperti manajemennya bagaimana dan segalanya Pak. Akibatnya kan Pak, orang-orang itu akhir larinya itu kan ke yang hitam-hitam Pak, pinjaman di luar pinjol atau yang lain-lain lah Pak. Akibatnya itu kan mereka kesulitan. Sedangkan pemerintah kan sudah memberikan suatu garis membawain Pak, mendukung pengusaha, memajukan ekonomi Pak. Tapi pelaksanaan di lapangan itu ternyata tidak. Contohnya Pak, saya punya jaminan harganya 10 miliar Pak. Ngapain gua pinjam 10 miliar Pak? Gua jual aja jaminannya kasarnya gitu kan Pak. Akibatnya kan bagaimana bisa mendorong, menyuntik pengusaha untuk maju. Sedangkan persyaratannya begitu dipersulit Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana Pak jalan keluarnya Pak? Memang perbankan agak unik Pak, karena perbankan ini kan memiliki politiknya sendiri. Agak sulit pemerintah pun ikut terlibat di dalam mendorong kemudahan kredit. Bahkan gubernur yang adalah pemilik atau owner daripada bank pembangunan daerah memilih kemudian menginstruksikan pendirian bank UKM. Ada bank UKM Pak di daerah itu. Ternyata karena aturan dari perbankan yang jelimet, itu juga nggak mudah. Betul. Nah, persoalannya adalah sebenarnya kalau saya perhatikan budaya kita itu kan pembukuan tidak ada Pak. Jadi jangankan yang baru berusaha, pengusaha saja tidak memiliki budaya pembukuan yang baik. Itu kelemahan kita, kelemahan pengusaha kita. Sehingga tatkala dibutuhkan, yang nggak ada. Kemudian yang kedua administrasi. Kita itu aturan kita itu sangat administratif di berbagai kementerian, lembaga. Tapi masyarakat kita itu tidak paham administrasi, tidak pernah mengadministrasikan malah. Ini aneh memang, aneh. Itu dah. Sebenarnya ada sebuah program bagi pemula. Tapi yang dimaksud pemula itu seperti apa? Kalau di era Pak Jokowi, itu untuk ibu-ibu, itu ada namanya program Mekar Pak. Itu kredit hanya 2 juta Pak. Itu diangsur selama 26 minggu. Bunganya rendah sekali. Itu oleh perusahaan PMN lah, perusahaan BUMN PMN. Itu sampai 10 juta Pak. Itu mudah sekali tanpa pembukuan, tanpa ini, hanya menyampaikan dia kontrak di mana atau rumah di mana, usahanya, fotonya seperti apa, bersama dengan 20 orang lainnya mengajukan permohonan pinjaman. Tapi khusus ibu-ibu.
Nah, yang laki-laki ada, namanya saya lupa programnya. Nah, kalau ibu-ibu saya agak paham. Tapi kalau laki-laki saya lupa namanya. Tapi ada juga, Pak. Ada juga sejenis itu. Itu semua PNM. Dan di Jakarta itu hampir tiap kelurahan ada kantornya, Pak. Oh, begitu, Pak. Ya? Ada. Tapi itu untuk mikro. Kesulitan telah terjadi itu bagi usaha kecil, Pak. Kalau pengusaha mikro, pemerintah kita ini udah luar biasa dalam memberi kemudahan untuk permodalan. Tapi mikro di sini modalnya 2 juta sampai 10 juta. Diangsur 26 minggu. Nah, naik sedikit namanya kredit usaha rakyat. Itu sampai 500 juta, Pak. Kredit usaha rakyat ini dijamin negara, Pak. Tetapi dalam prakteknya perbankan bermain. Ada yang bermain dengan membuat asosiasi, ya macam-macam lah. Macam-macam, Pak. Sedemikian rupa sehingga tidak bagus jalannya KUR ini. Hanya Pak asosiasinya, Pak. Dan itu permainan antara orang-orang cerdik pandai bersama dengan pengelola bank. Betul. Ya, ada keuntungan di situ ya. Sehingga akhirnya secara bertahap persyaratan KUR menjadi agak sulit. Ya tadi aturan harus sekian tadi agak sekian lama terjadi. Karena itu tanpa agunan, bahkan akhirnya pakai agunan, Pak. Harusnya KUR tanpa agunan, Pak. KUR itu sebenarnya kelanjutan dari kredit layak tanpa agunan di zaman Ibu Megawati. KLTA di zaman Ibu Megawati itu dirubah namanya menjadi kredit usaha rakyat oleh Pak SBY di era Pak SBY. Sekarang dilanjutkan di era Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini melanjutkan dan menyempurnakan program-program presiden-presiden terdahulu. Baik di zaman Bung Karno, zaman Pak Harto, zaman Gus Dur, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, yang belum jalan dan itu pelan-pelan dijalankan, dieksekusi di era Pak Jokowi. Nah, salah satunya kredit usaha rakyat. Itu sampai 500 juta, Pak. Dan ada sebuah bank di BRI di Pemalang itu saat dia mengeluarkan anggaran 1,3 triliun, Pak, untuk KUR itu tanpa jaminan. Untuk KUR ini. KUR KUR ya, itu biasanya 10 sampai 50 juta. Tapi bisa sampai 500 juta setelah sekian kali ngajukan. Nah, itu tidak pakai jaminan harusnya. Tetapi karena banyak permainan tadi, ya, betul. Sehingga ada mungkin dari OJK atau dari mana harus hati-hati dong, ada peringatan dong. Kan perbankan diawasi ketat otoritas jasa keuangan, Pak. Jadi apa terjadi kemacetan dan sebagainya. Dan karena apa? KUR ini dijamin insurance, Pak. Jadi kalau rakyat ini tidak mampu bayar, asuransi yang bayar kok. Betul. Askrindo, Jamkrindo, dan itu BUMN juga. Semua. Nah, padahal kredit usaha rakyat itu sebenarnya, Pak, itu uangnya negara, bukan uang bank. Ada sebagian uang bank, tapi sekian persen itu uang negara. Artinya dijamin oleh negara. Kalau ada apa-apa ya uang gua lah, gua taruh deh, kemplang aja uang gua gitu. Jadi kredit layak tanggungan itu konsepnya, negara naruh uang 1 triliun di bank, dibagi sekian bank. Itu jangan BK ya, yang dilanjutkan KUR. Nah, 9 triliun itu oleh bank. Kan karena apa? Menurut survei, ya gitu kan, 5% Pak yang gagal bayar. Ya. Loh kalau ditaruh 10% kan mesti beres dong, kira-kira gitu. Tapi dalam pelaksanaannya, karena banyak permainan seringkali terjadi, walaupun tidak semua ya. Itulah kemudian semakin ketat di dalam melakukan kredit dalam kerangka menghindari permainan itu. Itu aja sebenarnya. Jadi dalam hal ini mungkin Pak, bagi pemerintahan yang baru yang akan datang ini mungkin perlu program baru, atensi atau bagaimana carikan jalan keluar agar lebih memudahkan. Mungkin. Kalau ini ada, tapi khusus untuk startup, Pak. Teknologi yang berbasis teknologi. Itu tidak ada aturan itu, Pak. Selama programnya bagus, dinilai oleh sebuah lembaga verifikasi bahwa startup ini aja platformnya bagus, pemerintah kasih kredit. Itu namanya kredit
untuk startup baru. Itu programnya Gibran, program Prabowo Gibran. Oh gitu, Ya. bagus dong. Ini program Prabowo Gibran, kalau Ya. bukan pemerintah yang jalan. Artinya Prabowo Gibran membuat sebuah program atensi khusus untuk para milenial, untuk anak-anak muda. Itu adalah startup. Ya. Jadi negara wajib hukumnya membiayai startup yang dipandang memiliki prospek bagus. Jadi prospek bagus namanya teknologinya, alur bisnisnya, tidak perlu pakai jaminan. Luar biasa. Ada itu nanti. Luar biasa, Lagi Pak. disusun aturannya. Ya. Saya dengerin Nah, begitu. itu yang diharapkan oleh rakyat. Ada itu startup, Pak. Sama lagi misalnya Iya. kayak pesantren, Pak. Gitu ya. Pesantren itu memang sudah disiapkan dana di zaman era Pak Jokowi dan Abadi, cuma jumlahnya kecil, hanya ya ratusan miliar lah. Nah, sehingga tapi di era nanti di Prabowo Gibran nanti seperti yang disampaikan Mas Gibran di pidato politik menjelang pendaftarannya itu, dan Abadi itu perlu ada perhatian khusus. Mungkin 1 sampai 5 triliun atau 10 triliun per tahun per APBN disisihkan. Bukan untuk dibagikan loh ya. Ditabungkan atau diinvestasikan yang disebut dana abadi, sehingga hasil daripada investasi dana abadi pesantren itu yang digunakan untuk membiayai pesantren, untuk membiayai kiai-kiai atau madrasah-madrasah di kampung-kampung yang belum terjangkau oleh selama ini oleh program-program bantuan dan sebagainya. Ini melalui dana ini. Nah, dana ini tidak terikat dengan aturan APBN yang sekian persen pendidikan, tidak ada. Dan abadi hanya khusus untuk pesantren, kira-kira begitu. Ini luar biasa. Sudah difikirkan. Yeah. Istri saya orang Solo, Pak. Yeah. 2 tahun belakangan ini, ketika kita datang ke Solo, Pak, kita melihat perubahan yang fantastis, luar biasa. Betul. Yang kelihatan dengan kasat mata. Iya. Kan gitu kan, Ya. Pak. Kemudian saya diceritain sama keluarga daripada istri bahwa Pak Gibran dalam hal ini meskipun beliau masih muda, Pak, tapi sangat tegas. Iya. Contohnya saya cuma diceritain karena saya belum ke sana lihat sendiri. Waktu Natalan minoritas itu kan ingin memasang menghiasin kota. Betul. Banyak yang protes. Ya. Jadi Mas Gibran mengatakan, siapa yang berani protes, siapa yang berani rusak, saya yang tindak. Betul. Itu tetap jalan. Ya. Kelihatannya Mas Gibran dalam hal ini, dalam pengimbangan antara mayoritas dan minoritas, beliau cukup bijaksana. Oh iya. Apakah menurut Bapak bagaimana, Pak? Oh ya, Bapak yang lebih kenal kalau beliau. Mas Gibran ini, itu contoh itu nggak terlalu, ada lebih ngeri lagi, Pak. Gereja ditutup, Pak. Iya. Mas Gibran datang, buka. Dasarnya apa kalian nutup? Yang berhak nutup itu negara, bukan kalian. Kira-kira kayak gini. Oh gitu. Mas Gibran. Luar biasa. Jadi Mas Gibran menjalankan peran itu sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan tupoksinya sebagai pemimpin daerah. Beliau melindungi minoritas, menghormati mayoritas. Artinya mayoritas tetap ditempatkan sebagaimana seharusnya. Tapi minoritas juga ditempatkan sebagaimana seharusnya. Artinya ada kesetaraan antara mayoritas dan minoritas. Seperti kita paham di dalam undang-undang dasar kita bahwa negara ini bukan untuk mayoritas minoritas. Ya ini kan untuk golongan, semua golongan. Semua rakyat sama haknya, Pak. Kira-kira kayak gitu. Itu dijalankan dengan baik di Solo. Dan kita tahu bagaimana gerakan dulu, ya mohon maaf ya, seperti kelompok ngeruki, teroris di zaman yang lari, zaman Pak Harto yang ngebom di Borobudur, hotel Candi, kemudian lari ke Malaysia, siapa itu Bakar atau siapa, kemudian dengan Basir ya, itu yang masuk tahanan terakhir sepuh itu kan Solo juga, walaupun tidak di kota ya, tapi sama aja lah, nggak jauh-jauh, cuma 15 menit dari Somodoai lah ya, daerah Solo Raya lah. Itu kan sangat mengerikan, Mbak. Betul. Ternyata Mas Gibran mampu menyeimbangkan. Beliau hormat sekali dengan para habaib. Sangat hormat Gibran, Mbak. Coba beliau hormat sekali dengan para kiai. Jadi data dan beliau dipercaya untuk
membangun, mendapat hibah masjid yang begitu besar, yang kemudian menjadi Islam Center di Solo, Pak. Negara nggak keluar duit, Pak. Oh gitu ya? Iya, itu bantuan dari Arab Saudi, dari Abu Dhabi. Abu Dhabi. Putra Mahkota. Putra Mahkota. Luar biasa. Hibah untuk membangun sebuah masjid yang kemudian diberi nama beliau Putra Mahkota itu. Artinya apa? Ada hubungan internasional yang memperhatikan pertumbuhan mayoritas dalam umat Islam, dihargai dan penghargaan, membangun sebuah Islamic Center, membangun sebuah masjid yang akhirnya menjadi kunjungan turisme baru di seluruh Indonesia, terutama Jawa ini datang berdua dengan bis untuk sholat di masjid baru itu gitu ya, luar biasa. Ini luar biasa. Jadi, dan ini karya Gibran, apapun ceritanya, terlepas dia anak presiden atau tidak, itu persoalan lain. Betul. Tidak semua anak presiden bisa begitu kok. Kan gitu kan. Betul, Gibran aja kebetulan mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, kemudian penghormatan terhadap tadi ya, penghargaan yang luar biasa, penghormatan kiai dengan para biksu, dengan para pendeta, romo. Kalau Katolik romo ya kalau di Jawa itu. Apa ya kalau di umum ya? Romo lah kalau di Jawa ya, betul ya? Betul. Itu beliau menghargai betul. Itu Gibran. Jadi kalau kemudian dia sungkem atau menghormati tokoh bangsa di sebuah acara dianggap drama, itu karena dia nggak ngerti Gibran. Betul. Memang begitu anaknya. Menghormati. Kaisang sama. Ya biasa menghormati yang lebih senior, menghormati para tokoh ulama yang kalau perlu sungkem itu biasa. Sungkem di seorang Solo itu biasa, Pak. Biasa. Kita sungkem terhadap para sesepuh, kita sungkem terhadap orang yang kita tuakan, walaupun belum tua kan beda ya sama sepuh ya. Itu biasa. Jadi dan Gibran sebagai orang Solo ya seperti itu gitu biasanya. Betul. Luar biasa, Pak. Memang karakter dan sifat dia itu terbaca, Pak. Ya, betul. Sehingga, sopan, santun, tapi tegas, Pak. Ya. Tegas. Jangan dilihat kelemak-kelemeknya karena bahasanya halus. Memang orang daerah sana kan iya aja. Orang Solo, Solo nggak pernah, walaupun lama di Singapura, di Australia ya, tapi tetap aja terbawa. Masih terbawa itu, Pak, yang dari kecil, Pak. Ya. Betul. Saya ingin menanya suatu lagi, Pak. Mungkin Pak Kris tahu, Pak ya. Bank Indonesia, Pak ya, sekarang dilanjutkan oleh JK, Pak, dengan peraturan OJK nomor 6 tahun 2022, Pak. Di mana masalahnya Bank Indonesia dan OJK, CQ dalam hal ini pemerintah, Pak, mengapa sengaja, Pak, memberikan peluang kepada debt collector, Pak, yang dimana itu meskipun Pak ada embel-embelnya, Pak ya, debt collector harus punya sertifikasi kan gitu, Pak ya. Nah, terus kemudian sertifikasi itu kan nggak tahu siapa yang ngasih sertifikasi. Kedua, Pak, tidak boleh mengancam, tidak boleh ini, tidak boleh apa kan gitu kan, Pak ya. Tidak boleh lewat jam ini, Pak. Tapi mungkin kalau kita baca dari medsos, kita baca dari TV, Pak, begitu banyak, bahkan ada orang yang ditagih utang sampai dibunuh, Pak. Seharusnya, Pak, undang-undang kita, Pak, kan tidak memperbolehkan orang main hakim sendiri, Pak. Apapun itu kan yang mempunyai kekuatan eksekutorial itu, Pak, kan hanya jurusita dari pengadilan, Pak, kalau perdata, Pak. Kalau dalam polisi, dalam pidana itu ada jaksa. Ya kan gitu kan, Pak. Tapi ini kelihatannya, Pak, seolah-olah ini OJK ini membuat peraturan jadi tamengnya mereka, Pak. Itu kan akhirnya itu rakyat kita ini kan menderita, Pak. Bagaimana menurut Bapak, Pak? Ya begini, otoritas jasa keuangan itu di luar pemerintah, jadi lembaga non struktural. Otoritas jasa keuangan itu eksekutif, rumpun eksekutif yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, apalagi presiden. Sehingga otoritas jasa keuangan Bank Indonesia itu berdiri sendiri sebenarnya. Kecuali ada masalah baru dia bagian dari pemerintah. Ya, kalau lagi yang enak-enak, yang kuasa-kuasa, oh saya mandiri, saya independen. Termasuk buat peraturan tentang debt collector ini karena independensinya itu. Oleh karena itu, mestinya ada, ini tugas Pak Fredrik mungkin dan teman-teman yang lain, untuk judicial review. Untuk mengajukan bahwa peraturan OJK ini harus diuji
sesuai nggak dengan undang-undang dasar lagi. Betul. Karena peraturan di bawah undang-undang atau sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi. Betul. Karena OJK ini masuk dalam aturan di bawah undang-undang, sehingga bisa di peraturan OJK nggak salah kan ya? Bukan Mahkamah Agung Pak, kalau di bawah. Iya ke Mahkamah Agung, iya Mahkamah Agung, iya. ke Mahkamah Ujinya, Agung, betul. Pak. Itu Pak untuk melakukan pembatalan dan juga memberikan penerangan yang jelas bahwa itu melanggar aturan yang lebih tinggi. Betul. Ya apalagi dengan ada KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagainya nanti dikaitkan ke sana sehingga otoritas jasa keuangan tidak seenaknya menggunakan hak independensinya membuat aturan-aturan yang tanpa memperhitungkan dampak sosial. Karena Pak OJK tidak ada urusan dengan dampak sosial, memang betul. Karena otoritas jasa keuangan sepanjang perusahaan keuangan nggak rugi, ya nggak ada masalah. Kepentingan otoritas jasa keuangan kan melindungi kepentingan bisnis. Betul. Daripada jasa keuangan, namanya jasa keuangan. Betul. Dampak sosial urusan pemerintah. Iya. Nah, celakanya otoritas jasa keuangan itu memang rumput eksekutif di luar pemerintahan. Ini ya celakanya, undang-undang dasar kita itu membagi kekuasaan itu menjadi dua, Pak. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dua. Beda-beda kan? Betul. Contoh ini. Kemudian DPR, DPD, walaupun DPD nggak ada fungsi, ya, di pemerintah juga sama. Pemerintah eksekutif maksudnya. Rumpun eksekutif ada presiden dan non presiden. Ada lembaga-lembaga non struktural yang presiden tidak bisa mencampuri. Kalau berikut dianggap intervensi. Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, KPK, KPU, itu kan rumput eksekutif non pemerintah. Belum lagi lembaga-lembaga non struktural yang dianggap pemerintah tapi sesungguhnya non pemerintah. Tidak ada kendali kecuali masa duit, Pak. Duit aja urusan pemerintah, Pak. Atau kalau diganggu, wah ini pemerintah presiden. Selama aman nggak ada urusan, Pak. Presiden, betul itu. Betul. Coba mohon maaf KPK dulu nggak mau sama presiden. Begitu pimpinan masalah ke presiden, deponir pimpinan yang harusnya kena proses hukum. Loh, KPK yang lama kan begitu. Kalau nggak deponer kan masuk semua itu. Masuk. Nah itu contohnya. Betul, jadi sikap presiden dianggap, jadi kekuasaan presiden sekarang ini sebenarnya terbatas, Pak. Makanya kalau dibilang istana intervensi saya bingung. Dikit, oh istana pasti begitu, Padahal Pak. sangat terbatas, Pak. Sangat terbatas. Bahkan masalah moneter itu nggak ada urus Pak Presiden, nggak didengar, nggak ada apa-apa kok. BI bisa ambil sikap sendiri. Hanya wibawa pribadi Jokowi yang mampu menggunakan peran sebagai kepala negara, bukan sebagai presiden kepala pemerintahan, untuk mengkoordinasikan lembaga-lembaga non presiden tadi, non pemerintahan. Nah, kemampuan melakukan koordinasi sehingga terciptanya harmonisasi antar pimpinan lembaga penyelenggara seringkali disebut intervensi, kan ciroko gitu. Ya, itu kira-kira. betul, Pak. Ya. Dalam peraturan OJK, Pak, memang mengatakan, Pak, pimpinan daripada otoritas jasa keuangan, Pak, bukan otoritas jasa keuangan, maksudnya lembaga keuangan, Pak, ya, termasuk bank dan segalanya, bila ada debt collector, Pak, itu pimpinannya harus bertanggung jawab. Betul. Namun, Pak, di lapangan, Pak, terutama seprofesi seperti saya, Pak, kalau kita minta penyidik supaya direkturnya dipanggil, Pak, nggak mungkin bisa, Pak. Batasnya sampai kepala bagian. Udah mentok. Oh, nggak perlu begitu-begitu, Pak. Padahal peraturan, dia sudah membuat peraturan bertanggung jawabnya kepada pimpinan, Pak. Kan direksi dalam bertanggung jawab, Pak. Kalau menurut saya karena otoritas jasa keuangan hal baru, Pak. Pada kekuasaannya kan luar biasa besar dalam hajat hidup manusia Indonesia, terutama karena masalah keuangan, asuransi dan sebagainya. Jadi mengenai banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu diwaspadai atau perlu diawasi oleh masyarakat terhadap kinerja OJK, terutama terkait dengan pengawasan pinjol, baik yang legal maupun ilegal.
kemudian investasi bodong. Luar biasa. Itu juga itu. kewenangan atau tupoksinya di OJK, Pak. Tuh. Jadi kalau ada banyaknya beredar tipuan-tipuan dari investasi bodong, itu OJK harus bertanggung jawab. Tapi toh tidak bisa dituntut. Iya kan gitu kira-kira ya. Betul, Pak. Sehingga menurut saya perlu ada lembaga masyarakat yang khusus melakukan OJK Watch lah. Semacam itu. Betul, semacam itu Pak ya. Semacam itu. Mengawasi kinerja OJK, jangan sampai ada regulasi-regulasi atas sponsor lembaga tertentu atau kelompok tertentu sehingga ada di OJK. Walaupun kita yakin tidak ada selama ini ya. Tapi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itu perlu ada semacam gerakan OJK Watch atau apapun namanya. Ya. Lembaga konsumen khusus jasa keuangan lagi. Setuju sekali Pak. Bagus itu Pak. Iya, itu suatu solusi. Perlu dipikirkan kenapa Petri kita harus pola 1, 2 minggu, 3 minggu ini atau habis Pilpres harus ada itu. Siap. Siap, iya. Itu sangat bagus Pak. Iya. Ya. Terakhir Pak, saya boleh ngopi nggak Pak? Monggo Pak. Tadi belum ngopi ya. Saya dari mau tadi, silakan. sorry mau izin, saya lupa sampaikan tadi. Ayo Silma. Terakhir Pak, kami ingin masukan daripada Pak Kris Pak. Dalam menghadapin Pak Pilpres yang akan datang dan pilkada kemudian yang akan dilakukan serentak Pak, yang sudah bisa dibayangkan Pak, pilkadanya itu akan menghabiskan anggaran sekian triliun, nggak tahu lah berapa ratus triliun mungkin ya dalam hal ini Pak. Apa sikap yang terbaik Pak sebagai seorang warga negara Indonesia yang taat dan patuh pada hukum yang seharus dia lakukan Pak? Misalkan contoh dengan jeli memilih pimpinan yang benar Pak ya kan, tidak bukan karena amplop kan kasarnya kan gitu kan Pak ya, dikasih amplop asal nyoblos kan gitu Pak dulunya Pak ya kan. Apa kira-kira bekal yang bisa diberikan oleh Pak Kris Pak? Jadi begini, ini luar biasa Pak, tahun politik 2024 yang konon ceritanya panas ya, membara, dan nanti walau pemilunya aman, pasca pemilu pasti tidak aman. Kan ada analisa seperti itu kan? Iya. Menurut saya tidak Pak. Menurut saya 2024 ini perseteruan Pilpres itu nggak lama. Mengapa? Ini pertama kali terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Pemilu dilakukan serentak dalam tahun yang sama antara Pilpres, pemilu, dan pilkada. Ya. Seharusnya hari yang sama Pak. Tapi kembali ke Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan pilkada ini dipisah. Tapi tidak ada yang komplain, anehnya Pak. Kenapa itu supaya dibilang tidak adil? Terus. Jadi pilkada itu harusnya secara aturan hukumnya itu kan bareng sama Pilpres. Tapi karena ada Mahkamah Konstitusi, keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa pilkada bukan rezim pemilu, maka dipisah. Tapi tahun yang sama. Tapi tidak di hari dan bulan yang sama. Perhitungan kita adalah Februari itu pemilu, kemudian 2 bulan kita akan ribut. Ya katakanlah Maret, April, Mei lah katakanlah. Kalaupun nggak ada 2 periode, maka bulan Mei, Juni ini kita sudah masuk tahapan pilkada Pak. Saya mendukung calon nomor 2 misalnya, Bapak nomor 3. Kita ribut nih. Ya kan? Wah, 3-2 brengsek keluar, buatannya begini kira-kira ribut banget lah. Nanti di bulan Mei Juni Pak, kita sama-sama memilih gubernur yang sama Pak. Jadi tim lagi. Wah, kita ketua, penjagaan pengarah atau sebaliknya. Sila kok nggak mau ribut apa lagi? Jadi ini akan terjadi bahwa begitu keributan Pilpres itu terus terjadi, bahkan Mahkamah Konstitusi mungkin belum buat keputusan sengketa pemilu dan Pilpres, persiapan pilkada sudah dimulai.
Karena hitungan kita pilkada itu kalau tidak jadi dipercepat berarti November. Kalau dipercepat berarti September. Kalau November maka Agustus sudah kampanye. Bulan Juli tim itu sudah terbentuk, Pak. Tim ses lokal, tim ses pribadi itu sudah mulai kasak-kusuk. Ya. Termasuk mencari dukungan partai. Betul. Karena DPRD itu dilantik 1 Juli. Provinsi. DPRD kabupaten kota dilantik 1 Juni. Oh. Itu sudah ada pakemnya, Pak. Oh gitu. Sudah ada pakem. Nah, kalau itu September, wah itu lebih ciamik lagi, lebih cepat lagi, Pak. Gitu. Jadi nggak ada gesekan, kita sudah mencari musuh baru atau mendapat musuh baru dan teman baru, Pak. Musuh lama teman baru. Gitu. Ini luar biasa, itu satu. Kemudian yang kedua tentang masalah politik dinasti dan sebagainya, hampir akan hilang karena tahun 2024 itu restart kekuasaan, itu yang orang lupa, Pak. Dan orang nggak pernah tahu bahwa tahun 2024 adalah restart kekuasaan Indonesia. Apa dasarnya? Satu, tidak ada incumbent yang terlibat dalam pilpres. Kalau Gibran sama Pak Jokowi kan bukan incumbent, Pak. Iya. Anak kan, tetap bukan incumbent. Iya. Artinya ini siapapun punya kesempatan yang sama merebut posisi presiden dan wakil presiden. Gubernur juga sama, Pak. Tidak ada incumbent, Pak. Karena gubernur dan bupati wali kota kecuali Yogyakarta berhenti di Desember, Pak. 2023. Ini sesuai Undang-Undang Pilkada tahun 2016 bahwa pemilu pilkada yang dilakukan tahun 2018 ke atas itu berakhir tahun 2023 tanpa menghitung kapan dilantiknya. Padahal pelantikannya beda-beda. Ada yang baru berapa tahun gitu, Pak ya? Sudah waktu habis. Gibran baru 3 tahun, Pak. Sudah waktu harus habis, Pak ya? Harus habis, Pak. Karena undang-undang baru. Karena pilkada sana PLT semua. ASN semua menjadi bupati dan gubernur kecuali gubernur Jogja. Jogja abadi, itu dinasti. Dinasti. Yang dikagumi oleh sebagian elit politik kita bicara tentang dinasti. Ya, ya. Nah, kenapa nggak berkaca ke Jogja? Atau dia lupa, walaupun orang Jogja, tapi tidak ngerti Jogja itu seperti apa. Mungkin karena saking dekatnya tidak paham pemerintahan Jogja. Iya, malah nggak ngerti. Nggak ngerti, karena iya. Dinasti itu Jogja, di luar Jogja bukan dinasti. Itu Terus kira-kira. lanjut, apalagi Pak yang harus diperhatikan, Pak, buat rakyat? Jadi restart kekuasaan 1 Oktober tadi 1 Juni 2024 itu DPRD baru, Pak. Ya. Kabupaten kota dilantik. Bupati masih proses pilkada. Kemudian 1 Juli se-Indonesia DPRD provinsi baru, Pak. Gubernur masih proses pilkada. Baru nyari partai, Pak, bulan-bulan itu. Nah, kemudian 1 Oktober itu pelantikan anggota DPR, MPR, DPD. 1 Oktober ya. Di daerah, Pak, gubernur lagi kampanye dukung aku gitu. Jadi di daerah kampanye bupati sekarang, Pak. Gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia 500 sekian lu teriak pilihlah aku. Ngeri, Pak, ini. Ini serentak, Pak. Sehingga money politik kecil, Pak. Siapa mau jadi bandar, Pak? Mau jadi bandar 500 banyak, Pak. Jadi ini restart kekuasaan. DPR baru, DPD baru. Nah, tanggal 20 pelantikan presiden. Oktober kan? Ya. Baru November pilkada, Pak. Coba. Pak, belum tahu siapa gubernur. Nah, sehingga tahun 25 itu kita menikmati pemimpin baru, Pak. Semua baru, Pak ya. Presiden baru, menteri baru, gubernur baru, wali kota baru, bupati baru. Menteri kemungkinan bisa incumbent, Pak ya. Bisa dipilih lagi kan biasanya gitu, Pak. Kalau menteri tergantung, Pak. Sekarang udah banyak yang main 3 kaki, Pak. Ya. 3 kaki, Pak. 3 kaki. Ya, hari ini kirim orang dukung Anies. Oh, saya tuh deket sama Anies. Wonge dhewe waduh cuma sikit-sikit lah kaos ya tak? Kira-kira biasa itu, Pak. Terus nanti dia kirim orang lagi ke calon nomor 2.
Oh, deketi timnya mana? Ini dibantu dari Bapak Fredrik nih. Pak Fredrik main 3 kaki. Ya kan? Oh, terus nanti utusan ketiga Pak Fredrik ke Mas Ganjar atau kelompoknya Pak Ganjar, tim suksesnya Pak Ganjar. Ini Pak Fredrik loh bantu cuma jempol-jempol lah. Sampaiin ke calon, sampaiin paslon. Nah, syukur-syukur denger paslon, nyumbang sikit lagi lah, agak banyak kira-kira kayak gitu lah. Nah, jika nanti pada waktu setelah selesai siapapun yang menang, Pak Fredrik berkontribusi. Siapapun jadi menteri yang menang, lagi. pasti kebagian. Yang penting kontribusi. Ini kalau mau main sekarang, itu banyak yang demikian juga Pak. Menteri-menteri melakukan seperti itu. Kalau dunia usaha enggak. Dunia usaha sama, prakteknya seperti itu, bantu sana bantu sini. Tapi kepentingannya bukan untuk mendapatkan proyek, ini salah. Tetapi pengusaha berkepentingan di dalam Pilpres untuk jaminan hidup. Untuk keberlangsungan hidup atau tidak kan gitu Pak, itu penting itu Pak. Karena bagi dunia usaha, terutama menengah besar, kenyamanan dan keamanan jauh lebih penting dari segala apapun. Siap, betul, nomor satu. Stabilitas politik, stabilitas keamanan itu nomor 1. Betul. Aduh lah, saya mesti bayar berapa, tidak ada masalah. Yang penting saya aman. Yang penting aman. Yang penting aman. Nah ini salah satu rasa aman itu kalau kita dekat dengan penguasa. Wajar lah, seluruh dunia saya kira sama. Sama Pak, di negara apapun sama. Walaupun tidak harus ada kong kali kong, tidak harus ada kolosi, tapi kalau deket tuh beda Pak, nyaman. Iya. Kalau jauh rasanya gimana kan itu kan, nggak terlindungi, tidak terlindungi. Iya. Apalagi misalnya begini, sekarang ini lembaga survei yang paling valid adalah dunia usaha. Jadi kalau Bapak ingin mencari, mendapatkan lembaga survei yang jami, yang paling bagus, minta aja pengusaha-pengusaha besar. Atau lembaga-lembaga yang dikontrak oleh pengusaha besar, intip. Itu valid banget. Valid Pak ya. Valid. Nggak ada kepentingan Pak. Ambil suatu contoh misalnya, rokok, perusahaan rokok. Dia ingin melihat presiden yang itu naik ke berapa persen nih cukai gua tahun depan. Lo kan begitu? Betul. Lo tiap tahun ini naik lo Pak cukai Pak. Iya betul Pak. Dinaikin terus memang. Karena target cukai rokok itu sekian ratus triliun. Kalau tahun depan jadi 300 triliun kan bengep Pak. Mau tidak mau kan. Tutup pabrik separuh. Iya. Ya paling tidak dia bayar di muka loh Pak. Iya. Ya, celaka ya Pak. Perusahaan hanya 3 perusahaan besar itu, kamu tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini sekian. Dan itu puluhan triliun Pak. Loh kalau goyang 5% saja naiknya Pak. Itu bisa 5-6 triliun nilainya. Angkandolnya banyak ya Pak ya. Sehingga pengusaha, demikian juga pengusaha besar di Niko misalnya. Ini bisa tergantung kacamata mana nih. Wah pengusaha ini hilirisasi. Presiden ini siapa tahu bisa kita goyang, kita masih bisa ekspor barang mentah lagi. Kan begitu kan? Iya kan? Sumbang. Biasa Pak. Dan ini survei semua mainannya. Nah ini yang terjadi pergerakan-pergerakan saat ini yang sedang menunggu situasi sehingga dalam Desember baru akan ketahuan pergerakan ekonomi dalam pemilu. Ekonomi itu sumbangan. Bergeraknya seperti apa nanti ya. Baru akan sekarang belum Pak. Itu maka saya katakan sepi sekarang ini Pak. Kegiatan tidak banyak karena banyak pengusaha yang menahan diri. Masih ancang-ancang Pak. Menahan diri ya karena kalau tanya presiden ojo kesusu, ojo grusa-grusu, jawabannya gitu kan? Iya. Orang kesusu tenan malah ra ketok gitu. Luar biasa. Iya. Iya Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Dan kita sudah sempat untuk mendiskusikan sesuatu banyak hal Pak ya, yang ingin diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Semoga bisa berlanjut Pak. Amin. Dan Pak Kris bisa memberi banyak input Pak pada kita. Baik. Kita nanti bincang-bincang tentang OJK Watch. Siap. Pak Kris tadi yang dirikan Pak, saya ngikut. Oh siap. Masih perlu dipertimbangkan. Nah, itu perlu Pak itu. Karena itu
memang sangat rawan, Pak. Ya, Sangat boleh. mayoritas banyak. Cocok, terkena cocok. itu, Pak. Banyak sekali. Bisa. Siap. Karena korban pinjol sudah di luar batas. Wah, banyak, Pak. Dan investasi kita, bodong itu, Pak, betul, luar biasa itu, Pak. Investasi bodong juga. Iya. Indosuria itu, Pak, 165T, Pak. Nah, orangnya goyang kaki, Pak. Gimana, Pak? betul. Itu banyak 165T itu gimana, Ngeri. Pak? Rumah ini enggak cukup, Pak, tumpuk. Ya. Itu wajib kita coba dirikan nanti. Siap. Baik, Siap. Saya ikut aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.